Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman, pada zaman Nabi Musa alaihissalam, ada seorang wali yang doanya selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi wali ini kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah penyebab ia kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Simak ulasannya dalam video ini dan tonton hingga akhir. Diriwayatkan di zaman Nabi Musa alaihissalam, pada waktu beliau membawa kaum Bani Israel kembali ke Palestina, ketika itu tersiar kabar tentang Nabi Musa alaihissalam akan masuk ke negeri itu. Raja di negeri itu merasa khawatir akan mengalami nasib seperti Raja Fir'aun di negeri Mesir. Adapun seorang wali yang bernama Bal'am bin Ba'urah yang telah masyhur namanya di negeri itu, dikenal dengan doanya yang mustajab dan makbul. Kemudian raja meminta tolong kepada wali Bal'am agar Nabi Musa alaihissalam tidak dapat masuk ke negeri itu. Namun wali tersebut menolak permintaan raja karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi raja membujuk istri wali tersebut untuk merayu suaminya agar mau menuruti keinginan raja. Raja akan memberikan sebuah boneka emas bermata intan kepada istri Bal'am dengan syarat ia harus membujuk suaminya agar Nabi Musa tidak bisa masuk ke negeri itu. Ketika itu, iman istri Bal'am pun diuji. Ia pun tergoda dengan pemberian raja sebuah boneka bermata intan. Lalu istri Bal'am pun merayu suaminya, "Wahai suamiku, terimalah permintaan raja ini. Kenapa kamu tidak mau menolong raja? Bukankah Nabi Musa itu adalah orang asing? Mengapa kamu membela orang asing daripada raja sendiri? Andai kata kamu tidak menuruti kehendak raja, biarlah mulai sekarang kita akan berpisah saja." Karena ucapan istrinya itu, Bal'am pun tidak kuasa untuk berpisah dengan istrinya. Akhirnya ia menuruti kehendak istrinya. Dan seketika itu juga diterimanya permintaan raja tersebut. Dan sebagai imbalannya, ia menerima boneka emas bermata intan tersebut dan sejumlah uang. Benar saja, setelah wali itu mendoakan Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam tidak bisa masuk ke dalam negeri itu. 40 tahun lamanya Nabi Musa alaihissalam dan umatnya berputar-putar di padang pasir tersebut, berjalan di gurun pasir yang sangat terik. Sampai perbekalan mereka pun habis, mereka pun belum mendapatkan jalan keluar. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan Nabi Musa alaihissalam dan umatnya di dalam penderitaan. Alhamdulillah, meskipun Nabi Musa alaihissalam dan umatnya berputar-putar di gurun pasir, tetapi mereka tidak kepanasan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala terangkan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-57. Artinya, kami naungi atas kamu dengan awan. Jadi selama 40 tahun tersesat di padang pasir, namun mereka tidak kepanasan. Meskipun perbekalan makanan mereka telah habis, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan makanan cuma-cuma dari langit. Makanan yang lezat dan nikmat. Makanan itu sudah matang dan tinggal dimakan saja. Seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala terangkan dalam Al-Quran, artinya, dan kami turunkan atas kamu, hai Bani Israel, berupa makanan, man dan salwa. Dan ketika itu mereka kehausan dan membutuhkan air minum. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Nabi Musa alaihissalam untuk memukul sebuah batu besar dengan tongkatnya. Lalu dengan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, batu itu pun memancarkan 12 mata air, yang mana masing-masing suku Bani Israel minum pada tempat bagiannya masing-masing. Itulah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam ketika mereka tersesat berputar-putar selama 40 tahun di gurun pasir. Meskipun doa Bal'am bin Ba'urah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi Nabi Musa alaihissalam tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah Nabi Musa alaihissalam sadar bahwa ada seorang wali yang mendoakannya dan umatnya tersesat di gurun pasir selama 40 tahun,
Lalu Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah agar perbuatan orang yang membantu raja kafir itu dicabut imannya. Demikian riwayat Bal'am bin Ba'urah, seorang wali yang menjadi kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia telah membela raja kafir atas desakan istrinya. Semoga ini menjadi iktibar atau contoh untuk kita sekalian. Akhir kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.